Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afnan Reza. Tugas teknologi digital dalam BK. Selamat menikmati. Komunikasi antar budaya merupakan hal yang penting bagi semua penduduk dunia. Kemunculan komunikasi antar budaya didesak oleh adanya interdependensi antar bangsa yang semakin nyata, baik itu di bidang ekonomi, iptek, politik, dan lain-lainnya. Mobilitas penduduk dunia yang semakin tinggi dan kemajuan teknologi komunikasi yang berkembang pesat juga semakin memungkinkan terjadinya komunikasi antar budaya. Perbedaan kultur dari orang-orang yang berkomunikasi yang menyangkut kepercayaan, nilai, serta cara berperilaku, serta latar belakang budaya yang berbeda, inilah yang menjadi ciri terpenting yang menandai komunikasi antar budaya. Tak dapat dipungkiri semakin pentingnya arti komunikasi antar budaya yang menempati posisi sentral dalam dinamika sosial dewasa ini. Berkomunikasi merupakan kebutuhan yang fundamental bagi seseorang yang hidup bermasyarakat. Tanpa komunikasi tidak mungkin masyarakat terbentuk. Sebaliknya, tanpa masyarakat maka manusia tidak mungkin dapat mengembangkan komunikasi. Komunikasi diperlukan untuk mengenal budaya yang satu dengan budaya yang lain. Dengan berkomunikasi, seorang dapat memahami perbedaan antar budaya. Adapun tujuan komunikasi antar budaya lainnya menurut Suranto adalah memahami bagaimana perbedaan latar belakang sosial budaya yang mempengaruhi praktik komunikasi, mengidentifikasi kesulitan-kesulitan yang muncul dalam komunikasi antar budaya, meningkatkan keterampilan verbal dan non-verbal dalam berkomunikasi, serta menjadikan kita mampu berkomunikasi secara efektif. Adapun fungsi bahasa, komunikasi antar budaya seringkali terdengar sukar untuk dilakukan karena kebudayaan atau pola hidup mereka yang berbeda akan membuat kesalahpahaman di antara kedua individu, sehingga diperlukan adanya suatu yang dapat menurunkan tingkat kesalahpahaman di antara kedua individu agar tidak terjadi pertikaian. Hal ini dapat ditemukan pada bahasa baik verbal maupun non-verbal. Peran bahasa saat ini merupakan alat yang sangat berperan penting dalam komunikasi antar budaya. Contohnya, orang pesisir yang memiliki pola hidup keras kerap kali berbicara dengan kencang, sehingga dapat membuat orang salah mengartikan. Mungkin dikira orang tersebut sedang marah-marah, padahal sebenarnya tidak, sehingga keberadaan bahasa disinilah diperlukan. Di dalam komunikasi antar budaya pun juga terdapat fungsi sosial, di antaranya pengawasan praktek komunikasi antar budaya di antara komunikator dan komunikan yang berbeda kebudayaan berfungsi saling mengawasi. Dalam setiap proses komunikasi antar budaya, fungsi ini bermanfaat untuk menginformasikan perkembangan tentang lingkungan. Fungsi ini lebih banyak dilakukan oleh media massa yang menyebarluaskan secara rutin perkembangan peristiwa yang terjadi di sekitar kita, meskipun peristiwa itu terjadi dalam sebuah konteks kebudayaan yang berbeda. Menjembatani dalam proses komunikasi antar budaya, maka fungsi komunikasi yang dilakukan antar dua orang yang berbeda budaya ini merupakan jembatan atas perbedaan di antara mereka. Fungsi menjembatani itu terdapat kontrol melalui pesan-pesan yang mereka pertukarkan. Keduanya saling menjelaskan perbedaan tafsiran atas sebuah pesan, sehingga menghasilkan makna yang sama. Sosialisasi nilai. Fungsi sosialisasi merupakan fungsi untuk mengajarkan dan memperkenalkan nilai-nilai kebudayaan suatu masyarakat kepada masyarakat lain. Yang terakhir adalah menghibur. Fungsi ini juga sering tampil dalam proses komunikasi antar budaya. Misalnya, menonton tarian dari kebudayaan lain. Hiburan tersebut termasuk dalam kategori hiburan antar budaya. Terima kasih sebelumnya bila ada banyak kesalahan kata. Saya Muhammad Afnan Reza undur diri. Terima kasih.
kuwi lagi anu ya.